Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ARI 59, media informasi dan edukasi terpercaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Presiden Prabowo akhirnya merespons. Apakah ini kabar baik untuk honorer? Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar Bapak Ibu tetap mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Berikut ini adalah informasi lengkapnya. Pada tanggal 3 Februari tahun 2025, ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam aliansi honorer R2 dan R3 Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta. Mereka menuntut pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK penuh waktu dan menolak status paruh waktu yang dianggap tidak adil. Latar belakang aksi, tenaga honorer R2 dan R3 adalah mereka yang telah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kategori R2 merujuk pada honorer yang bekerja dengan masa pengabdian tertentu, sementara R3 adalah mereka dengan masa kerja yang lebih singkat atau tugas yang lebih spesifik. Mereka merasa bahwa kontribusi yang telah diberikan selama bertahun-tahun belum mendapatkan apresiasi yang layak dari pemerintah. Tuntutan demonstran. Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan 5 poin tuntutan utama. 1. Pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu. Mereka menuntut agar seluruh tenaga honorer R2 dan R3 diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan menolak status paruh waktu. 2. Kepastian waktu pengangkatan, meminta kejelasan mengenai kapan pengangkatan tersebut akan direalisasikan. 3. Penerbitan Peraturan Presiden Perpres mendesak pemerintah pusat untuk menerbitkan Perpres yang mengatur pengangkatan seluruh honorer R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu. 4. Moratorium rekrutmen baru, mengusulkan agar pemerintah menunda pembukaan rekrutmen CPNS dan PPPK baru hingga seluruh honorer R2 dan R3 diangkat. 5. Pengalihan anggaran kepegawaian ke pemerintah pusat, mereka meminta agar anggaran kepegawaian diserahkan kepada pemerintah pusat untuk menghindari alasan keterbatasan anggaran di daerah. Terima kasih, telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga Anda dipenuhi dengan keberkahan. Faisal Mahardika, Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3, menegaskan bahwa pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu adalah harga mati bagi mereka. Ia juga menyoroti bahwa banyak di antara mereka yang telah mengabdi selama lebih dari 10 hingga 20 tahun, namun masih belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Respons DPR dan pemerintah. Menanggapi aksi tersebut, Badan Aspirasi Masyarakat BAM DPR RI menerima perwakilan demonstran untuk berdialog. Andre Rosiade, anggota BAM DPR RI, berjanji akan menyampaikan aspirasi para honorer kepada pimpinan DPR dan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib para honorer R2 dan R3. Sementara itu, Ketua BAM DPR RI, Neti Prasetyani, juga menyatakan akan melaporkan aspirasi ribuan tenaga honorer tersebut ke pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti. Situasi di lapangan, aksi demonstrasi ini sempat menyebabkan penutupan Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi, Jakarta Barat. Aparat kepolisian berupaya menertibkan massa agar tidak menutup seluruh jalan demi kelancaran arus lalu lintas. Para demonstran, yang mayoritas mengenakan kemeja putih dan celana hitam, membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Aksi serupa di daerah lain. Selain di Jakarta, aksi serupa juga terjadi di berbagai daerah. Di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, tenaga honorer R2 dan R3 menggelar demonstrasi menolak dijadikan PPPK paruh waktu. Mereka menuntut kejelasan status dan pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu. Para tenaga honorer berharap pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Mereka menekankan bahwa kontribusi yang telah diberikan selama bertahun-tahun seharusnya mendapatkan apresiasi yang setimpal melalui pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu. Dengan adanya dialog antara perwakilan honorer dan DPR, diharapkan aspirasi mereka dapat segera ditindaklanjuti. Para honorer menantikan kebijakan yang berpihak pada mereka, mengingat peran penting yang mereka jalankan dalam berbagai sektor pelayanan publik. Sementara itu, masyarakat luas diharapkan dapat mendukung upaya para tenaga honorer dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Kesadaran dan dukungan publik diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan demi kesejahteraan para honorer R2 dan R3 di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga Anda dipenuhi dengan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.